Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Libby Oktavia. Saya dari kelas A31. Saya merupakan mahasiswa PJJ Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon semester 6. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah. Nah, belajar orang dewasa atau biasanya sering disebut dengan andragogi itu harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah karena beberapa alasan utama yang saling terkait. Jadi untuk alasan yang pertama yaitu dari sifat pendidikan yang berkelanjutan dan sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu merupakan proses yang tidak berhenti di usia sekolah formal saja, melainkan harus terus berlanjut dari bayi hingga dewasa dan sampai meninggal. Nah, konsep ini itu biasanya dikenal sebagai pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Dan pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. Ini menjadi sebuah landasan bahwa manusia itu harus terus belajar sepanjang hidupnya. Jadi pendidikan luar sekolah itu seringkali menjadi wadah utama bagi orang dewasa untuk melanjutkan atau memperbarui pendidikan mereka setelah meninggalkan sistem pendidikan formal. Nah, alasan yang kedua yaitu dari target audiensi pendidikan luar sekolah adalah orang dewasa. Nah, jadi banyak sekali program dan inisiatif pendidikan luar sekolah itu dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar orang dewasa seperti pelatihan keterampilan, pendidikan kesetaraan, ataupun kursus pengembangan diri. Jadi oleh karena itu memahami karakteristik, motivasi, dan cara belajar orang dewasa itu sangat penting untuk merancang program yang efektif. Jadi ada beberapa keterampilan yang bisa kita pelajari saat kita sudah dewasa, tidak memasuki jenjang pendidikan formal. Nah, alasan yang ketiga yaitu kebutuhan dan karakteristik belajar orang dewasa yang unik. Jadi orang dewasa itu memiliki orientasi belajar yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak. Jadi orang dewasa itu cenderung lebih praktis, ekonomis, metodis, dan realistis. Nah, alasan yang terakhir kenapa belajar orang dewasa itu harus ada dalam kajian pendidikan yaitu tugas pendidik untuk mencetak pembelajar sepanjang hayat. Jadi dengan memahami prinsip belajar orang dewasa, pendidik dalam konteks pendidikan luar sekolah itu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka untuk menjadikan setiap individu sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Nah, ini berarti membantu orang dewasa untuk terus mengembangkan diri, memperbarui pengetahuan, dan beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah, yaitu karena pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup dan pendidikan luar sekolah itu secara inheren melalui orang dewasa. Maka kajian tentang bagaimana orang dewasa belajar atau andragogi ini menjadikan sebuah fondasi esensial untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan non-formal yang relevan dan efektif. Nah, kemudian mengenai pendidikan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan continuing education, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan
sumber belajar. Nah, jadi pendidikan berkelanjutan atau continuing education itu didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup manusia. Jadi proses ini itu tidak terbatas pada periode formal di sekolah ataupun di universitas, melainkan dimulai sejak bayi lahir, berlanjut hingga masa dewasa dan terus berlangsung sampai akhir hayat. Nah, konsep ini itu menekankan bahwa belajar adalah aktivitas seumur hidup yang tidak pernah berhenti di satu titik waktu tertentu. Ya, jadi sifatnya ini selalu berkelanjutan dan mencakup berbagai tahapan-tahapan dari kehidupan. Nah, pendidikan ini itu memerlukan beragam metode dan sumber belajar. Kemudian berbagai pendekatan dan materi itu diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda pada setiap fase kehidupan, memastikan bahwa hidup dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan personal mereka. Kemudian kita membahas mengenai lifelong education atau continuing education, yang merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan, yang artinya pendidikan yang di dalamnya itu terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Jadi tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Nah, jadi lifelong education dan continuing education itu adalah dua konsep yang fundamental yang menjadi landasan filosofis bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan bersifat berkelanjutan. Nah, hal ini berarti bahwa aktivitas belajar itu tidak berhenti pada usia tertentu, seperti setelah menyelesaikan pendidikan formal di sekolah atau di universitas, melainkan merupakan perjalanan yang terus-menerus dilakukan dari kandungan hingga akhir hayat secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian ya, implikasi penting dari konsep ini yaitu bahwa tugas utama dari seorang pendidik adalah untuk tidak menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membimbing dan memotivasi setiap individu agar menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Nah, hal ini itu menekankan pentingnya pengembangan diri yang berkelanjutan dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan di berbagai fase kehidupan kita. Nah, kemudian belajar orang dewasa itu dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Ya, yang pertama yaitu belajar yang berkelanjutan. Jadi belajar berkelanjutan ini itu merujuk pada proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidupnya ataupun sepanjang hayat. Nah, yang kedua yaitu belajar sebagai pembaharuan. Nah, jenis pembelajaran ini itu merupakan jenis pembelajaran yang bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada agar tetap relevan dan berkembang dengan perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu belajar untuk pengkaderan. Nah, pembelajaran ini itu merupakan bentuk orientasi dari pengembangan individu untuk memegang peran ataupun tanggung jawab tertentu. Nah, seringkali ya dalam konteks kepemimpinan dan spesialisasi. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya belajar populer. Nah, ini memungkinkan mengacu pada pembelajaran yang lebih umum dan mudah diakses oleh masyarakat luas untuk mencapai tujuan pengembangan diri atau pengetahuan umum yang belum kita dapatkan. Nah, yang terakhir yaitu
belajar kehidupan keluarga. Untuk jenis pembelajaran ini itu fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam lingkungan keluarga, dalam ruang lingkup yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya berdasarkan psikologi belajar. Nah, orientasi belajar orang dewasa itu memiliki karakteristik yang khusus, berbeda dengan anak-anak. Jadi berfokus pada relevansi dan kegunaan langsung dalam kehidupan. Jadi ada 3 orientasi utama yang bisa kita pahami. Nah, untuk yang pertama yaitu orientasi religion, yaitu materi yang diberikan kepada orang dewasa itu diharapkan mampu memberikan ketenangan jiwa dan secara bersamaan itu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini menunjukkan bahwa pembelajaran ini bagi orang dewasa juga mencakup dimensi spiritual dan personal. Kemudian orientasi yang kedua yaitu tentang application. Jadi materinya itu senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang dewasa itu kan lebih cenderung menyukai materi yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi biasanya orang dewasa itu mencari pembelajaran yang memiliki kegunaan praktis dan relevansi segera dalam konteks kehidupan pribadi atau profesional mereka. Nah, yang ketiga yaitu orientasi integration. Ya, untuk orientasi integration ini biasanya materinya itu bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Jadi materi pada pembelajaran ini tidak harus dapat diterapkan, tetapi juga bisa digabungkan ataupun diintegrasikan ke dalam pekerjaan atau bidang yang sudah ditekuni oleh orang dewasa. Nah, hal ini itu menunjukkan kemungkinan keinginan untuk membangun atas pengetahuan dan pengalaman yang ada, serta melihat bagaimana pembelajaran baru dapat meningkatkan kompetensi atau kinerja mereka di bidang yang sudah digeluti untuk saat ini. Nah, yang terakhir yaitu cara belajar orang dewasa. Ya, jadi ada beberapa karakteristik dari orang dewasa dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, orang dewasa itu cenderung belajar secara praktis dan cepat. Jadi orang dewasa itu biasanya menginginkan pengetahuan ataupun keterampilan yang dapat langsung diaplikasikan dan memberikan hasil yang segera. Kemudian yang kedua yaitu orang dewasa tentunya selalu mempertimbangkan aspek ekonomis, ya, dalam arti yang tidak banyak biaya. Jadi orang dewasa itu lebih memilih metode pembelajaran yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, selanjutnya orang dewasa itu juga menyukai pembelajaran yang metodis atau menggunakan metode, yaitu pembelajaran yang menggunakan metode atau pendekatan yang jelas dan terstruktur. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran harus realistis atau sesuai dengan kenyataan. Jadi pembelajaran ini harus sesuai dengan pengalaman hidup mereka, ya, karena mereka belajar itu memilih belajar yang paling efektif ketika materi relevan dengan dunia mereka saat ini. Nah, jadi kesimpulan untuk materi kali ini yaitu belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Ya, intinya kesimpulannya yaitu sebuah proses belajar yang berkelanjutan atau lifelong education dan continuing education. Itu dimulai dari sejak lahir hingga akhir hayat, ya, sehingga peran pendidik adalah untuk membentuk setiap individu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, biasanya orang dewasa itu lebih memilih belajar yang lebih efisien dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari dan dapat diintegrasikan dengan pekerjaan yang telah ditekuni. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi kali ini. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.